Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman, kolega-kolega dimanapun teman-teman, kolega, dan sahabat-sahabat berada. Semoga di pagi ini, hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, bisa berkarya sebagai hamba yang sebaik-baiknya karena mempunyai kemanfaatan bagi sesama. Pagi ini tema kita di dalam memperbincangkan tentang komunikasi atau seluk-beluk tentang komunikasi adalah tentang komunikasi itu sulit, komunikasi itu mudah, dan komunikasi itu indah gitu. Nah, tentu saja memperbincangkan tentang komunikasi itu ya. Suatu ketika saya pernah menanyakan ya kepada teman-teman mahasiswa di dalam satu kesempatan, sebenarnya komunikasi itu apa gitu. Ya, hampir ya 2 atau 3 yang merespon itu mengatakan komunikasi itu sebagai proses penyampaian pesan, ya, transmisi pesan begitu. Tidak ada alternatif pemahaman dan pengertian yang lain kecuali di area penyampaian pesan itu tidak ada pemahaman atau pengertian yang agak berbeda atau bahkan sama sekali berbeda dari proses penyampaian pesan. Misalnya, communication is an instrument to influence the others misalnya. Komunikasi itu adalah sebuah instrumen untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi is power misalnya. Communication is power. Itu adalah contoh-contoh pandangan yang barangkali secara radikal sangat berbeda dengan pandangan-pandangan umum tentang komunikasi yang kebanyakan dipahami. Bukan berarti salah, tidak, tetapi hampir semuanya mengatakan bahwa komunikasi itu sebagai sesuatu penyampaian pesan. Dan pandangan semacam ini wajar karena fenomena komunikasi yang observable, yang bisa diamati, itu adalah proses penyampaian pesan tadi dibanding dengan definisi komunikasi misalnya sebagai power atau sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain, atau komunikasi diartikan sebagai generating of meaning gitu. Nah, saya ingin membicarakan satu hal terkaitan dengan komunikasi itu sulit atau komunikasi itu mudah gitu. Jadi ada aksioma we cannot communicate versus we cannot not communicate. Kita tidak dapat berkomunikasi, itu satu. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Nah, dua hal itu sebenarnya menggambarkan satu keadaan bagi teman-teman semuanya, bagi kolega, bahwa sebenarnya komunikasi itu gampang atau sulit toh. Ya, tentu ada yang berpandangan bahwa komunikasi itu mudah gitu ya. Ada yang berpandangan komunikasi itu sulit gitu. Dua-duanya kita terima sebagai satu realitas komunikasi. Kok bisa begitu gitu? Ya, mari kita bedah, ya, mari kita diskusikan. Pertama, komunikasi itu sulit ya. Jadi komunikasi itu sulit loh, jadi tidak mudah gitu. Oleh karena itu dibutuhkan kompetensi komunikasi, pemahaman tentang komunikasi, seluk-beluk tentang komunikasi. Di mana sulitnya ketika kita berkomunikasi? Jadi banyak persoalan ya teman-teman, sahabat-sahabat, kolega-kolega. Banyak persoalan terjadi karena kegagalan komunikasi.
banyak persoalan terjadi karena kesalahpahaman di dalam berkomunikasi. Banyak kegaduhan terjadi karena ketidakpahaman tentang komunikasi. Jadi banyak salah paham, tidak mampu menangkap makna dari apa yang diinginkan oleh komunikator, menafsirkan secara berbeda terhadap komunikator, ketidakjelasan komunikator itu sendiri di dalam menyampaikan pesan, atau kesengajaan komunikator itu di dalam menyampaikan pesan agar menimbulkan pro dan kontra, itu menimbulkan problem-problem komunikasi, dan problem-problem komunikasi ini berdampak pada problem-problem sosial, problem-problem interaksi terkait dengan prasangka, bahkan perselisihan hingga peperangan itu terjadi karena sulitnya orang itu berkomunikasi atau sulitnya mempertemukan antara satu pihak dengan pihak lain di dalam memahami persoalan komunikasi. Jadi perbedaan-perbedaan semacam ini pada akhirnya menimbulkan satu anggapan bahwa komunikasi itu sulit, komunikasi itu tidak mudah. Jadi we cannot communicate itu menunjukkan bahwa orang berkomunikasi itu menjadi tidak mudah. Oleh karena itu, karena ini tidak mudah, maka jangan meremehkan tentang komunikasi. Karena untuk mendapatkan keberhasilan komunikasi itu diperlukan alat-alat yang menopang memahami tentang komunikasi tadi. Ya, tentu saja memahami tentang segi manusia, tentang pesan, ya, tentang media, sifat-sifat dan karakteristik dari media tadi. Jadi dengan begitu komunikasi itu tidak mudah gitu. Komunikasi tidak mudah. Nah, yang kedua adalah komunikasi itu mudah gitu. We cannot not communicate gitu. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Artinya kita ya setiap hari, setiap saat itu berkomunikasi kok. Tidak mungkin kita tidak berkomunikasi. Hidup kita ini diwarnai, dibentuk, ya disusun atau berada di dalam proses-proses komunikasi itu. Oleh karena itu komunikasi sebagai satu kebutuhan yang primer itu. Kebutuhan itu sendiri. Oleh karena sebagai sebuah kebutuhan, kita tidak mungkin menghindarinya, kita tidak mungkin mengabaikannya. Bahkan kita setiap hari mempraktekkannya gitu. Dari banyak hal kita mempraktekkannya. Kita mendapatkan sesuatu melalui komunikasi. Kita mengharapkan orang lain untuk bertindak juga melalui komunikasi. Jadi betapa atau berapa banyak kepentingan-kepentingan yang kita dapatkan dari orang lain, dan orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari tindakan kita, itu juga terbentuk melalui proses-proses komunikasi. Artinya komunikasi itu sebagai sesuatu yang mudah gitu, satu yang mudah. Satu sisi komunikasi sulit ya, karena banyak hal, kegagalan komunikasi, salah paham, tidak mampu menangkap maksud dari pembicara, kemudian tidak bisa mempertemukan keinginan-keinginan gitu ya, kesengajaan di dalam memproduksi pesan yang ambigu gitu, ketidakjelasan gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya, terkait dengan pesan-pesan yang provokatif, pesan-pesan yang insinuatif, pesan-pesan yang bersifat retoris itu, maka menimbulkan banyak persoalan-persoalan di dalam komunikasi. Ya, perselisihan bahkan peperangan terjadi karena tidak menemukan pemahaman makna di dalam komunikasi tadi. Sedangkan di sisi lain kita mendapatkan satu kenyataan bahwa kita setiap hari berkomunikasi, kita tidak mungkin menghindari komunikasi, setiap saat kita berkomunikasi, dan karena itulah komunikasi mudah bagi kita.
Nah, apa yang penting dari sini gitu ya? Kita mendapatkan sebuah dialektika ya antara komunikasi itu mudah dan komunikasi itu sulit. Yakni ya keindahan di dalam berkomunikasi. Jadi keindahan di dalam berkomunikasi yang saya maksud, mari kita menemukan sebuah cara gitu ya, cara yang menemukan sebuah eh, cara ya yang bisa memberikan sebuah kebahagiaan, pemahaman, kesejahteraan gitu ya. Kemudian kemaslahatan di dalam berkomunikasi itu. Satu sisi kita menyadari bahwa komunikasi itu tidak mudah. Kita harus mempertimbangkan segi orang yang kita hadapi, pesan yang disampaikan gitu ya. Pada sisi lain kita sendiri sebagai penerima pesan juga harus menyadari atau sadar sebagai penerima pesan, sehingga pesan yang disampaikan kita dengar, kita perhatikan, kita respon secara memadai gitu. Tapi terkait dengan persoalan-persoalan yang melingkupi di dalam proses semacam itu seringkali tidak ada titik temu gitu. Oleh karena itu disinilah ada kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang yang kita miliki untuk selalu mengupayakan agar komunikasi yang terjadi itu memberikan satu kemanfaatan gitu bagi diri kita dan bagi orang lain. Nah, maka disitulah keindahan komunikasi. Keindahan komunikasi terletak pada cara-cara kita, upaya-upaya kita untuk mendapatkan satu pemahaman, satu titik temu di mana interaksi yang terjadi memberikan satu kemanfaatan bersama. Upaya-upaya untuk itulah yang kemudian saya sebut sebagai keindahan komunikasi. Kita jangan lelah, jangan berputus asa untuk selalu mengupayakan agar setiap proses-proses komunikasi yang sulit itu senantiasa mendapatkan kemanfaatan, kemaslahatan, dan kebaikan. Sesulit apapun persoalan hubungan antara individu dengan individu yang lain, sepanjang kita meyakini bahwa ada cara dan ada usaha untuk mendapatkan kemanfaatan dari proses-proses komunikasi semacam itu, maka disitulah ada keindahan di dalam berkomunikasi. Komunikasi itu sulit, komunikasi itu mudah, komunikasi itu indah. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.